Wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas Ketigaram yang berbahagia, kita patut berbahagia dan bersyukur karena hingga petang ini semua kita dalam kondisi sehat walafiat, bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita bertemu di bulan Ramadan, menunaikan ibadah puasa dan juga menunaikan ibadah sholat tarawih secara jamaah pada petang ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri karena tidak semua orang bisa merasakan ini. Barangkali di antara kita, di antara saudara kita pada tahun ini sudah tidak bisa bersama kita lagi memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Atau mungkin diberikan kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Dipertemukan juga dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa berjamaah bersama kita menunaikan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Oleh karena itu sekali lagi kita patut berbahagia dan bersyukur karena di awal-awal Ramadan ini semua kita kompak untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam rangka untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, mumpung masih di awal Ramadan, saya perlu mengingatkan bahwa secara fikih puasa kita itu sudah sah. Kalau kita baca beberapa referensi dalam kitab-kitab fikih, secara umum puasa itu diberikan pengertian al-imsaku an ta'ami wasyarabi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Yang dimaksud berpuasa itu adalah menahan diri an ta'am, dari makan. Semua kita pada hari ini sudah menahan diri untuk tidak makan. Wasyarab, semua kita sudah menahan diri untuk tidak minum. Wal jima, dan semua kita sudah menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual bersama istri kita. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubisy syamsi, sampai tenggelam matahari. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita pastikan bahwa ibadah puasa kita secara fikih sudah sah. Namun pertanyaannya yang sering dikemukakan oleh banyak orang, bagaimana dengan pahala puasa kita? Semua kita tidak tahu apakah pahala puasa kita dapatkan atau tidak, atau sebagian atau sedikit dari pahala puasa yang kita dapatkan. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam hadis qudsi bahwa urusan pahala itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu, semua amal anak Adam itu lahu, untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala ganjaran terhadap orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekedar mengingatkan supaya kita ini tidak sebatas berpuasa fisik, berhasil menahan diri dari makan, minum dan jima, tetapi pada saat yang sama kita bisa meraih pahala sebagaimana yang Allah janjikan. Dalam hadis qudsi ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ibadah puasa ini adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
sampai digambarkan semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Ini bukti bahwa Allah sangat suka dengan ibadah puasa kita. Kalau kita laksanakan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh mengharap ridha Allah, maka fa'ana ajzihi, maka Allah yang akan memberikan pahala puasa yang kita lakukan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu pada hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan, ada berapa banyak orang yang berpuasa, kam min sha'imin laisa lahu minas siyam. Ada berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, illal ju', kecuali hanya lapar saja, wal atos, dan hanya haus saja. Jamaah yang berbahagia, ini membuktikan bahwa puasa itu tidak terbatas hanya ibadah fisik. Walaupun kita mampu menahan diri dari makan, minum, dan jima, tetapi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, kita tidak mau hanya sekedar merasakan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, kita berharap ridha Allah dan akan mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan. Jamaah yang berbahagia, masih ada waktu sedikit. Kita harus juga capai keutamaan-keutamaan di bulan puasa. Biasanya kalau disampaikan keutamaan-keutamaan, semua kita bersemangat untuk mendapatkan keutamaan itu. Di awal tadi saya sudah sampaikan, ada hadis yang menyebutkan idza dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Siapa yang tidak ingin masuk di pintu-pintu surga? Selama 1 bulan penuh inilah kita akan dilatih menjadi calon penghuni surga. Jadi kita ini masuk di bulan Ramadan, berarti kita ini masuk dalam kondisi di mana kita ingin menyaksikan pintu-pintu surga itu dibukakan untuk kita. Dan sebaliknya, wa ghuliqat abwaabul jahannam, dan pintu neraka akan dikunci. Kita tidak akan menyaksikan neraka itu karena puasa kita terhalang. Tidak akan kita menyaksikan neraka itu dibuka. Wasul silatis syayatin, dan kita tidak akan tergoda sedikit pun dengan rayuan-rayuan setan. Jadi mau dirayu bagaimanapun, kalau kita bersungguh-sungguh berpuasa, kita tidak akan mempan diajak untuk berbuat yang tidak baik, yang bertentangan dengan spirit berpuasa. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah menjanjikan kepada kita, inna fil jannati baban, di surga itu ada pintu, yuqalu lahu rayyan, salah satu pintunya adalah ar-rayyan, pintu rayyan, yadkhulu minhu shaimun. Orang-orang berpuasa itu akan masuk melalui pintu yang namanya ar-rayyan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kunci bisa masuk melalui pintu surga yang namanya rayyan. La yadkhulu minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu rayyan itu, ghairuhum, kecuali mereka-mereka yang berpuasa. Jamaah yang berbahagia, tinggal kita ini mau tidak mendapatkan kunci surga rayyan itu. Kalau kita mau, mari kita bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang Allah berikan pada tahun ini, bersungguh-sungguh untuk beribadah Ramadan, mengamalkan kewajiban kita, menunaikan ibadah puasa, sholat tarawih, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Jamaah yang berbahagia, ini yang mungkin saya sampaikan karena kuliahnya 7 menit saja, tidak perlu banyak. Yang penting masuk, semuanya kita semangat berbahagia untuk melanjutkan kegiatan kita di bulan Ramadan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.